Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Falah dari kelompok 11. Di sini saya ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Problematika Pendidikan Multikultural di Indonesia. Nah, langsung saja yang ke poin A. Problem utama pendidikan multikultural di Indonesia. Jadi, penerapan pendidikan multikultural di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan atau problem. Problem pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problem yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demografi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi dapat menjadi pemicu munculnya problem pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada 6 problem-problem pendidikan multikultural yang ada di Indonesia. Langsung saja yang ke pertama, mahalnya biaya pendidikan. Nah, yang kedua, rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Yang ketiga, ketidakjelasan tujuan pendidikan. Yang keempat, ketidakserasian kurikulum. Yang kelima, ketiadaan tenaga pendidikan yang tepat dan cakap. Nah, yang terakhir, adanya pengukuran yang salah. Selanjutnya, yang B, problem kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Dalam studi sosial, ajakan agar selalu hidup berdampingan secara damai ini merupakan bentuk sosialisasi nilai yang terkandung dalam multikulturalisme. Kesadaran akan pentingnya kemajemukan mulai muncul seiring gagalnya upaya nasionalisme negara yang dikritik karena dianggap menekankan kesatuan daripada keragaman. Nah, nampak ini menjadi problem-problem yang ada di Indonesia. Adapun problem-problem yang ada di Indonesia antara lain, pertama, keragaman identitas budaya daerah. Kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Ketiga, kurang kokoh nasionalisme. Keempat, fanatisme sempit. Nah, yang terakhir, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Nah, baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Sulaiman Samsiduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Samsid Duha dari PAI semester 6. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya dari kelompok 11 yang berjudul Problematika Pendidikan Multikultural di Indonesia dari mata kuliah Pendidikan Multikultural, dosen pengampu Pak Sabran MPD. Saya akan menjelaskan yang bagian B dari makalah saya yang temanya itu problema kemasyarakatan pendidikan multikultural di Indonesia. Salah satu problemnya adalah keragaman identitas budaya daerah. Nah, keragaman identitas budaya daerah ini bisa menjadi modal sekaligus potensi konflik di masyarakat. Contoh, kenapa bisa dikatakan modal? Karena di Indonesia itu sangat banyak budaya dan juga sangat banyak keberagaman budayanya. Kenapa kita bisa melakukan pendidikan multikultural? Karena budaya kita itu sangat banyak gitu. Kalau misalnya kita budaya cuma dua, cuma tiga, kemungkinan kecil kita bisa melakukan pendidikan multikultural. Itu sebagai modal utama. Selanjutnya sekaligus menjadi potensi konflik. Ada kemungkinan juga menjadi potensi konflik gitu. Karena itu tadi, keberagaman dan juga perbedaan dan juga keunikan masing-masing dari setiap suku atau setiap daerah. Jadi setiap daerah mempertahankan sukunya atau mempertahankan kebudayaannya. Ketika dia ke daerah asing atau daerah yang bukan daerah dia mungkin bakal mempertahankan
bakal mempertahankan budayanya atau apa ya, tingkahnya, sikapnya, kesehariannya gitu ke daerah yang budayanya berbeda dengan budaya dia yang asal. Itu bakal menjadi konflik nantinya. Yang kedua yaitu pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Contohnya seperti kebanyakan di daerah-daerah itu bakal memajukan pemimpin yang beratasnamakan putra daerah. Hal ini nggak salah, cuma kurang kurang baik aja gitu kalau misalnya memang selalu yang dimajukan putra daerah. Tidak menutup kemungkinan selain putra daerah, jiwa kepemimpinannya itu lebih baik daripada orang-orang yang berasal dari daerah tersebut yang orang asli gitu. Yang ketiga yaitu kurangnya kokoh nasionalisme. Kurang kokohnya nasionalisme adalah maksudnya, contoh kalau misalnya kita pergi ke suatu daerah dan juga budayanya berbeda dengan budaya kita, lebih baik kita membawa sifat nasionalisme, tidak membawa sifat budaya kita atau dari daerah kita. Contoh kalau misalnya kita dari Kalimantan, sukunya suku Banjar, contoh Banjar, Dayak atau Kutai gitu, bawa ke Bandung dengan suku Sunda. Jadi kita harus menjunjung tinggi nasionalisme. Jangan kalau misalnya kita sudah orang Banjar ke Sunda tetap pakai bahasa Banjar gitu. Nggak bisa seperti itu. Harus pakai bahasa nasionalisme, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya fanatisme sempit. Fanatisme sempit ini contohnya mencintai suku sendiri. Kalau misalnya kita jalan kemana gitu, kita menganggap bahwa suku kita paling hebat. Kita menganggap kalau misalnya suku kita itu yang paling wah ibaratnya. Itu nggak boleh. Itu adalah arti dari fanatisme sempit. Yang terakhir adalah kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Ini sering terlihat juga ya, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Dan yang paling terlihat yaitu ya antara si miskin dan si kaya tadi. Kesejahteraan ekonomi sangat terlihat dimanapun, selain di Indonesia juga kelihatan kok. Ini itu aja yang dari saya, kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.